Ini nih pandanya begini. Kalau itu begini persegi 4, kalau bulat mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Alamin, ya Allah yang mengatur alam semesta ini, Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla, dengan susuran rahmat, taufik, hidayah, inayahnya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi nikmat iman. Tadi yang sudah dibahas panjang lebar, nikmat Islam, ya, serta nikmat sehat walafiat. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita alhamdulillah diberi kekuatan, diberi kesehatan sehingga bisa melangkahkan kaki menuju Masjid Al-Muslimin. Mudah-mudahan amal ibadah kita, ya, langkah kaki kita menuju masjid untuk menuntut ilmu, apa yang disampaikan Ustadz kita, Ustadz dari hati, mudah-mudahan bermanfaat menjadi amal soleh kita, dan juga mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat untuk kehidupan kita. Dan yang saya hormati Al-Mukarram Akhina Warna, ya, mudah-mudahan beliau selalu sehat. Yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Dani Aki, yang mudah-mudahan beliau juga selalu sehat walaupun jauh. Luar biasa ya, setiap bulannya hadir. Kalau saya tetap masuk Makmur ya, Pak Warna di sini. Namun tidak mengurangi rasa semangat kita ya. Walaupun jauh, ustadznya 2 tapi jamaahnya cuma 6. Tidak apa-apa, ya, memang begitu menuntut ilmu itu. Kalau boleh ini kita di masjid itu Rahman, ya itu kita buka 30 orang, lama-lama kurang pelajaran tasik kurang. Memang begitu Pak, berat. Apalagi zaman sekarang banyak belajarnya lewat Mbak Google gitu kan. Gitu. Jadi Mbak Google semua belajarnya. Begitu ini udah merasa pintar semua gitu kan. Ya enggak apa-apa. Mudah-mudahan teman-teman juga kita doakan selalu sehat, dan nanti pengajian bulan depan bisa hadir, ya, bisa hadir. Dan yang saya hormati semuanya, jamaah Pak Saidu, Pak Usri, Pak Agus, Pak Slamet. Mohon maaf Bapak, ini saya baru ketemu nih Pak, saya lupa. Pak Sapri. Bang Sapri yang punya lahan Eyang Agung. Eyang Agung ya. Oh dulu kajian, sering ikut pengajian di Eyang Agung ya. Saya di Padi artinya di Kuitang. Oh Kuitang, Habib Ali. Iya, Habib Ali udah meninggal. Oh, jadi kenal di masjid. Kenal Habib Abdurrahman Asikab, Bukit Duri. Iya. Saya muridnya putranya Habib Habib Umar Abdurrahman Asikab, Iya. yang rumahnya di Bukit Duri. Iya. Ya, beliau masih hidup, umurnya udah hampir 90. Iya. Luar biasa. Dulu saya tahun 95 sampai hampir tahun 2000 Pak. Pagi biasa minggu sama Jumat. Beliau karismanya luar biasa. Masih bisa Bapak hadir di sana, kalau maunya luar biasa. Jamaahnya ribuan. Ribuan sekarang. Iya. Gantiin cucunya. Oh, berganti ya. Dia kan di
masjid. Kalau Sampai sepuh dia sekarang ya. ininya hijau, Iya. bawahnya kecil. Terus apa namanya, istrinya beliau udah meninggal ya. Mata. Ya mudah-mudahan alhamdulillah Bapak luar biasa belajar sana. Ikut jamaah tabligh juga Pak? Kalau ada minggu. Jamaah tabligh ini juga Ustadz Dhani dulu jamaah tabligh ikut jauh lah keluar gitu. Kang Agus itu ikut juga. Saya sempat ikut tapi nggak lama. Cuma zamannya almarhum Bitorolis dulu ya saya ikut Bitorolis. Bulu semua. Tahu bulu. Pakai kami. Ya putih. Iya. Yang undang dulu Kang Agus. Jadi kita undang maulid di Ciputat dulu. Bahkan dijemput nggak mau. Ya kita hanya kasih 500.000, beliau bahkan nolak-nolak gitu, luar biasa. Terakhir ketemu waktu itu. Terima kasih Bapak-Bapak, mudah-mudahan kehadirannya luar biasa. Tadi sudah dibahas panjang lebar mengenai iman, Islam, ihsan. Nah, saya mungkin menambahkan dengan kita kan yang berat itu kan ada iman, Islam, ihsan, terus itu iman, ilmu, amal, ya kan? Kita iman, percaya sama Allah, percaya hari akhirat, ya kan? Percaya malaikat, percaya neraka, surga, percaya hisab, ya kan? Dan di sini setelah percaya Islam, kita apa itu Islam tadi dari panjangan hadis Jibril tadi kan, Jibril ketemu Rasulullah, sahabat pada nggak tahu, bahkan sebenarnya Rasulullah lagi belajar, diajarin, ditanya, tapi sodakta, itu benar itu kan. Nah, yang berat adalah amal, ain, mim, lam, amal, mengamalkan. Contoh Islam kan membaca 2 kalimat saja bisa, gitu. Apakah bacanya waktu akad nikah gitu kan? Sholat, nggak semua orang bisa sholat kan? Mengamalkan yang berat. Sholat, zakat, zakat fitrah, ada zakat mal, ya turunannya sodakoh gitu kan? Kan nggak semua orang bisa mengamalkan. Yang paling berat mengamalkan tadi. Puasa, nggak semua juga yang bisa mengamalkan. Ya. Kalau haji kalau mampu. Gitu kan? Ini yang paling berat. Makanya sebenarnya di ayat Al-Quran, ilal ladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi orang yang beriman dan beramal soleh, selalu gandengannya itu. Ilal ladzina amanu wa amilus sholihat ulaika ashabul jannatun naim. Mereka itu masuk surga yang penuh kenikmatan karena setelah beriman beramal soleh. Kalau iman saja, mohon maaf, selain agama Islam, kalau kita orang Jawa namanya kejawen, itu percaya Pak. Percaya Gusti Allah, pangeran. Tapi sholat enggak. Yang penting ngiling. Ya. Karena sholat itu dianggap diartiin doa. Dia yang penting berdoa cukup gitu kan. Padahal Rasulullah sepanjang hidupnya nggak pernah berhenti sholat gitu kan. Makanya kalau di rumah ditempel Allah, samping kirinya harus ada Muhammad. Karena Allah itu bisa Adam, Allah itu Sulaiman, Allah itu Ibrahim, Allah itu Ismail, Allah itu Isa, ya kan? Nah kita itu Allah adalah Rasulullah. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kamu melihat aku sholat. Sholatnya Rasulullah bagaimana gitu kan? Yang menyaksikan sahabat. Makanya ada terjadi perbedaan. Kadang-kadang Rasulullah sholatnya mengangkat tangan sejajar dengan kuping, ya kan? Imam Syafi'i kita pakai dari kitab kita sejajar dengan kuping. Allahu Akbar. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal ini sejajar dengan bau, dipakai saudara-saudara kita Salafi Muhammadiyah. Iya. Jadi kita semua kita pelajari, jangan menyalahkan, gitu kan? Contoh hadis Rasulullah dari Bukhari yang sering kita baca, kalimat thayyibah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dalam Kututus Sittah, kitab 6 hadis itu karangan Bukhari. Kalau muslimnya pakai yumi wa yumi itu.
itu luar biasa, saking luasnya ya. Jadi Rasulullah itu. Jadi kita makin kita banyak belajar, sebenarnya kita makin kayak minum air laut gitu. Makanya jangan menyalahkan. Kenapa kita kalau menyalahkan orang nanti, contoh begini, yang pesantren menyalahkan yang nggak pesantren, yang nggak pesantren menyalahkan pesantren gitu ya. Sebenarnya itu ilmu itu semuanya sama. Contoh Pak, ada kita belajar dari Ibtidaiyah, terus masuk Sanawiyah, masuk Aliyah, masuk UIN, gitu kan, ngambil jurusan umpama kita bidang dakwah kan, tarbiyah, dapatlah gelar gitu kan. Anak-anak kita karena nggak di pesantren umpama kan, atau saudara-saudara kita yang Muhammadiyah itu rata-rata bukan di pesantren, tapi lahir ulama-ulama luar biasa kan, gitu Pak. Yang lulusan pesantren ini ada cerita. Saya punya teman namanya Ustadz Khairuddin. Itu dulu beliau 15 tahun pesantren di daerah Semarang. Beliau pintar, kitab kuningnya, tafsirnya semua. Namun ijazahnya SMP, umur sudah 25 tahun. Tapi waktu itu di masjid kita, kalau jadi imam banyak yang komplain. Coba bayangin Pak, beliau pintar untuk kitab kuning, baca kitab, ngajar. Tapi kalau jadi imam banyak yang komplain, suaranya apa istilahnya tuh cemplang lah, banyak orang fasik gitu kan, pales gitu. Nah terus di majelis kebetulan beliau di sini ikut orang tua, istilahnya orang tuanya dari santri. Nah beliau 15 tahun mondok di Purwodadi lah, daerah Semarang. Nah akhirnya beliau kita bantu waktu itu ngisi, mungkin teman-teman masih ingat, di Bubet ada namanya briefing dulu ya Pak Usri Pak ya, briefing namanya, ada selipan tausiah kan, Ustadz Khairuddin. Kita kasih setiap per sesi itu 25.000. Alhamdulillah beliau bisa ngontrak, akhirnya kuliah lah di PTI, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran di Pasar Jumat. Karena beliau hafiz Quran, beliau hafal 10 juz. Jadi ternyata alhamdulillah rezeki beliau bagus di sana, akhirnya dapat beasiswa. Di lingkungan tempat kita, Masya Allah, sampai diusir, diludahin sama anaknya Ustadz di situ. Jadi di lingkungan kita ini kadang-kadang ada ilmunya yang kurang pas, dibenerin nggak mau. Cuma salahnya teman kita itu benerinnya waktu di majelis taklim, gitu loh. Kan ada adab. Jadi begitu baca dibenerin, bacaannya salah, ya kan? Seperti contoh ini, ada huruf J, hurufnya harus dibaca katsor, gitu kan? Wal akhirati dibaca wal akhiratu, wasamawati sama wasamawatu, gitu kan? Huruf J-nya. Nah dilurusin, ada yang nggak terima. Itulah karena kadang-kadang ilmu itu seperti itu. Akhirnya kita bantu, alhamdulillah beliau ngajarlah sekarang bahkan menjadi sudah doktor, kembali lagi ke daerah Kudus, Jeporo. Itu rezekinya, karena diusir, dihardik, karena tadi masyarakat kita ini sebenarnya masih banyak yang awam. Dia punya gelar ustadz cuma sebatas sebenarnya baca apa, mimpin tahlil, mimpin yatim, dan bilang ustadz, gitu kan. Gitu. Bahkan saya sendiri Pak di lingkungan situ dulu sibuk berangkat pagi pulang malam, berangkat, padahal kita sambil dakwah sambil belajar, gitu kan. Begitu sekarang saya sudah purna bakti, saya aktif ngajar di masjid. Itu Pak Ustadz Lam ini Ustadz apaan? Kan dia sopir. Iya betul. Yang dilihat itu pekerjaan kita. Padahal teman-teman Pak Ustadz Dhani juga dulu pernah jadi sopir. Kadang-kadang dikaitkan dengan pekerjaan. Kalau deh orang kerjanya di Departemen Agama, padahal ternyata
teman-teman jamaah di Baitur Rahman itu banyak pensiunan departemen agama nggak berani jadi imam itu, karena ternyata yang terjadi di departemen agama itu nggak semuanya juga paham agama gitu. Inilah ya, kita bersyukur ya ketemu Pak Ustadz dan saya, kita ini ibarat ya masih belajar juga gitu Pak ya, tapi kita belajar bener gitu kan. Makanya ilmu kita itu kan ibarat di atas langit ada langit. Iya. Kita nggak ada yang hebat gitu. Contoh Bapak bisa lihat, seorang tadi saya ceritakan Ustadz Khairuddin, Muhammad Khairuddin, beliau 15 tahun pesantren nggak dihargai. Coba sampai bantuin keluarganya dagang bakso di Aldi Road Blok M. Karena di lingkungan itu siapa Anda gitu kan, ternyata luar biasa ilmunya. Begitu beliau kayak lulusan PTI, sarjana Quran, terus kuliah juga beliau di daerah Ciawi, ngajar di sana. Karena kakaknya termasuk beliau itu orang yang termasuk pentasik Quran. Kakaknya Pak Soleh. Jadi kalau departemen agama itu Al-Quran mau dicetak ditasih oleh kakaknya Soleh yang di Universitas yang di Ciawi sudah kiri. Beliau sekarang tadi sampai ketemu saya menangis, Pak Palamidi, saya luar biasa, orang yang menghina saya sebenarnya takut. Betul, orang yang mengusir dari rumah itu punya usaha di Almirun bangkrut, tutup karena waktu itu dibongkar. Sampai sebegitu. Jadi kita tuh hati-hati, jangan sampai menghadik mengusir orang-orang yang ahli ilmu. Kadang kita kan nggak tahu bahwa ilmu itu. Beliau sedih nangis, takut Allah memberikan. Jadi artinya kita nggak boleh menjas orang itu, karena setiap orang punya kelebihan kekurangan. Gitu. Jadi tadi saya belajar sama Habib Umar Abdul Asegaf, beliau dikenal muridnya ribuan, tapi beliau nggak mau ngisi menjadi khotib Jumat, nggak mau ceramah maulid, nggak mau, murid-muridnya yang suruh. Beliau khusus ngajar kitab. Gitu. Jadi kadang-kadang begitu Pak. Ada yang pandai membaca kitab, tapi kalau untuk ceramah nggak bisa. Ya Bapak bisa lihat, ada contoh, kita lihat ulama-ulama sekarang kan banyak itu. Tapi kalau Gus Bahar luar biasa gitu. Beliau ahli kitab, nggak punya gelar, tapi beliau ngajar tafsir di Universitas Islam Indonesia yang di Jogja. Ada luar biasa, kiai gitu kan. Padahal kalau kita kembali nggak punya gelar. Kalau orang dulu kan mana ada punya gelar kayak Buya Hamka, terus Hasim Asyari. Ternyata orang-orang itulah ilmunya diangkat. Janji Allah benar ya, wa'ilahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman. Nah, beriman tadi kan yakin kan, dan berilmu di antara kalian dengan beberapa derajat. Belajar dan belajar. Nah, mudah-mudahan ini menjadi wasilah juga kita belajar. Alhamdulillah bisa ketemu dari Pak Sadani, Pak Warna. Ketemunya saya sama Pak Warna juga agak luar biasa. Begitu saya ngisi khotib di sini, Pak Warna kaget gitu. Kok ini Pak Sadani itu? Karena saya hijrah ke full dakwah gitu sekarang gitu kan. Dulu sama dengan teman-teman masih di Google tapi sekarang karena saya mundur, karena biar dakwah kita juga nggak terbenterai. Jadi ya memang kalau untuk kitab saya juga masih banyak belajar gitu kan. Belajar. Kita terpengaruh dengan mata juga sekarang udah tua, luar biasa, membuka kitab kuning itu udah agak susah. Kadang-kadang kita harus salin dulu gitu, karena tulisannya kan kecil-kecil banget gitu kan. Jadi kita harus banyak mengulang dan belajar. Kalau Pak Ustadz ini kan masih muda, artinya beliau luar biasa, masih matanya luar biasa. Itu Pak, bahwa tadi iman, ilmu, amal. Terus kita sering mendengarkan takwa Pak. Tadi ada kaitannya. Tadi Pak Slamet ada pertanyaan nanti belakangan apa Pak? Pertanyaannya Pak Slamet? Hukum tobat. Temanya
Hukumnya tobat apa gitu? Wajib Pak, wajib. Ya kalau nggak wajib bagaimana? Kalau sunnah gitu ya. Berarti kita kan supaya diterima amal ibadah kita kan tobat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Hei orang-orang beriman, tobatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya tobat, ya kan? Berarti kita sholat itu sudah tobat Pak sebenarnya kan? Betul nggak? Kaitannya sholat 5 waktu itu ada hadisnya dia. Barang siapa yang sholat 5 waktu, seperti kita keluar rumah, satu hari itu satu malam mandi 5 kali. Kira-kira bersih ya Pak? Bersih. Sholat itu di sana ada masalah zikir. Ya kan? Wajib sholat dari zikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku kata Allah. Zikir yang paling tinggi sholat. Mohon maaf nih, kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Dibandingkan sholat tinggi mana? Tinggi sholat. Kita zikir la ilaha illallah sampai jadab, gitu ya kan? Ada torekot-torekot yang salah gitu kan, sampai zikir tapi akhirnya sholat subuh nggak berjamaah. Dulu saya begitu Pak, ikut majelis taklim, namanya majelis taklim zikir. Saking zikirnya sampai pagi, akhirnya subuhnya nggak sholat berjamaah. Alhamdulillah. Akhirnya kita pelajari, oh ternyata ini kita kena namanya zindik. Saking kita merasa diri itu hebat, merasa benar, nanti takutnya kayak Syekh Siti Jenar. Akhirnya anak al-haq, saya lah yang maha benar. Akhirnya yang dibunuh sama dalam sejarah Allah alam diceritakan sama Sunan Kalijogo. Kalau di Arab Al-Halaj dibunuh karena mengatakan bahwa wahdatul wujud, wahid wujud, satunya wujud. Ana al-haksana, saya adalah yang maha benar. Ini nggak boleh disampaikan di umum. Ini tangan Allah, mata Allah, ya kan? Kalau orang awam bingung kan? Kalau bicara hakikat betul. Makanya ada tadi syariat, tarekat, makrifat, hakikat. Kalau bicara hakikat, mata ini mata siapa? Mata Allah. Saya berbicara, bicaranya Allah, gitu kan? Wahdatul wujud. Makanya Nabi Muhammad nggak mau namanya fotonya digambar, takutnya kayak terjadi Nabi Isa. Karena Nabi Isa ini sama kaumnya dianggap wahdatul wujud, penyatuan ruh dan jasadnya karena trinitas. Ada Bapa Allah, Allah kan, Anak Allah, Roh Kudus. Ya kan dibantah oleh Nabi Muhammad bahwa Allah Esa tidak punya anak dan berada surat Al-Ikhlas kan. Tapi mereka kenapa kalau bicara tauhid bingung ditanya. Kalau ada Bapa Allah, Anak Allah, Roh Kudus, ibunya Maria, padahal dengan kudrati rodatnya Allah ditantang sama Bani Israel. Allah itu karena Bani Israel orangnya luar biasa, pintar, cerdas, tapi berlebihan, melampaui batas. Allah itu kalau nggak ada laki-laki kan nggak punya anak, nggak bisa ini kan. Dengan kudrati rodatnya ditiupkan ruh karena ada mihrab. Jadi Bunda Maria itu kalau di kita kan Maryam kan, itu di mihrab bahkan bisa menghadirkan hidangan dan seorang gadis yang suci bisa hamil. Tapi difitnah oleh orang Bani Israel, dianggap wanita berzina. Itulah dianggap bisa akhirnya dibunuh karena dianggap anak haram. Tapi Islam mengatakan bahwa ruh dan jasadnya diselamatkan oleh Allah kan. Nanti akan hadir Nabi Isa, Imam Mahdi di saat Dajjal turun. Itulah terjadi. Yaitu nanti dalam kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah bisa dibahas itu nanti masih panjang. Imam Mahdi bagaimana, Dajjal bagaimana, sama Nabi Isa turun. Itu Pak. Jadi kita karena kita perjalanannya tadi iman, ilmu, amal. Nah, berarti kalau sholat itu wajib karena kita diperintahkan. Sholat itu termasuk sudah tobat kita kan, baca istighfar, astagfirullah. Ya kan? Waktu baca tahiyat, duduk di antara sujud, ya.
Duduk di antara sujud itu kan kita baca Rabbik firli, ya Allah ampunilah aku. Itu berarti kan ucapan dan perbuatan harusnya sinkron kan? Ya Allah ampunilah aku. Hati kita minta, lisan kita mengatakan ampunilah aku. Apa yang kamu minta ampun? Allah kan menanya nih, yang kamu minta ampun itu apa? Jadi kalau kita dialog sama Allah kan, Rabbik firli, ya Allah ampunilah aku. Dulu saya gak sholat ya Allah, sekarang saya sholat. Dulu saya minum minuman, saya sekarang gak minum. Harusnya kan mengingat. Itu orang tobat kan. Dulu saya mabuk-mabukan, begitu tobat besok mabuk lagi, itu namanya bukan tobat. Tobat sambil gitu kan. Nah ini ada kaitannya ayat dan hadisnya Pak. Ya ayyuhan nas tubu ilallah fastaghfiru fa inni atuba fil yaumi mi'ata marrah. Nabi ngomong gitu. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, tobatlah kepada Allah. Fastaghfiru, beristighfarlah, fa inni, sesungguhnya atuba fil yaumi mi'ata marrah. Sesungguhnya aku beristighfar satu hari satu malam 100 kali. Ada hadis yang 70 kali. Nabi Muhammad yang dijamin maksum. Ya silakan. Kok bisa maksum? Nabi Muhammad luar biasa. Salahnya, namanya manusia pasti punya salah kan? Namanya manusia. Contohnya kedatangan Umi Maktum, orang buta, ada tamu, Umi Maktum di ajarannya nggak diladenin, ditegur oleh Allah kan? Kan itu dianggap, kalau Nabi dianggap salah juga kan? Umi Maktum seorang buta, jadi seolah-olah Nabi nggak menghiraukan, menerima tamu yang lain gitu kan? Nabi Muhammad. Nah ternyata Aisyah menyampaikan, ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan sholat kakimu bengkak, sedangkan dosamu yang lalu dan yang akan datang diampuni? Nabi menjawab, ya Aisyah, wahai istriku, afala akunu abdan syakura, apakah saya tidak boleh menjadi seorang hamba yang bersyukur? Luar biasa. Tobatnya Nabi itu sholat Pak. Sholat itu sampai berdirinya. Pasti ditanya lagi oleh sahabat, hei Aisyah, bagaimana sholatnya Rasulullah? Jangan kau tanya, sholatnya 11 rakaat, tapi jangan kau tanya lamanya, berdirinya, rukuknya, sujudnya. Makanya yang diikuti teman-teman kita yang sholat 11 rakaat, ikutin hadis riwayat Aisyah. Tapi dari sahabat yang lain pernah suatu waktu ditanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana kami sholat malam? As-sholatul lail masna masna, sholatlah 2 rakaat, sholatlah malam 2 rakaat, 2 rakaat. Gak dibatasin Pak. Imam Ahmad bin Hanbal sholat malamnya 300 rakaat. Ya luar biasa ya. Dibanding kita, mohon maaf nih, dibanding kita zikir, sholat perbanyak lebih baik. Sholat mutlak bisa. Kalau pakai niat usolli rokat, usolli sunatan rokataini lillahi ta'ala, kan sholat mutlak namanya. Kalau sholat tobat ya usolli sunatan taubati rokataini lillahi ta'ala, ya kan? Cuma namanya saja gitu kan. Kalau sholat kita, kalau ulama-ulama kita ada niatnya. Tapi kalau nggak pakai niat dalam arti, yang paling susah tuh niat menggabungkan. Nih kalau tingkatan kita harusnya Pak, waktu kita pada sholat itu diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam kanan. Berarti waktu sebelum takbiratul ihram itu belum masuk sholat. Usolli waktu zuhri, usolli kan kita pakai, kalau kita dalam kitab fikih kan ulama-ulama Imam Syafi'i ada niat sholat. Tapi di dalam hadis kita cari untuk musitoh 6 hadis nggak ada Nabi mengajarkan niat. Ada usolli waktu zuhri, arba'a raka'atin mustaqbilah qiblati, dan atau sunatan lillahi ta'ala. Pakai itu enggak, itu ulama supaya mempermudah kita. Jadi jangan diperdebatkan masalahnya. Tapi yang bagus, yang betul kalau kita belajar menggabungkan saat Allah, hati kita niat Allahu Akbar. Bisa nggak? Susah Pak. Saya jadi imam waktu Allah, hati kita, saya niat sholat subuh 2 rakaat, imam karena susah. Enggak, coba Bapak praktekin nanti sholat kalau waktu Allahu Akbar, hati itu. Nah, makanya dimasukkan waktu Allahu Akbar, usolli waktu subahi rakaataini makmuman lillahi. Coba hati Bapak menyebut begitu. Kalau pakai bahasa Indonesia kan
saya niat sholat subuh 2 rakaat makmum karena Allah Ta'ala. Bisa nggak waktu Allahu Akbar? Itu deh tingkatan berat. Tapi kalau pakai sebelumnya, sholat fardu subuhi kata ini, ya kan? Sholat sunatan fajri. Kalau di Indonesia subuh, kalau di Arab namanya sholat fajar, gitu kan? Beda kan? Karena nggak pakai niat tadi, gitu. Yang penting Allahu Akbar. Tapi kalau ditanya bahasa Arabnya begitu, coba Pak suruh niat, dilafazkan, tetap aja pakai niat ya. Paling pendek usolli fardhu subuhi lillahi ta'ala, usolli fardhu subuhi makmuman atau imaman, sah saja. Nggak usah pakai niat itu, hati kita Allahu Akbar, innamal amru binniyat. Jadi kalau kita perdebatkan, kita orang sudah sampai ke bulan memperdebatkan masalah niat gitu ya. Tapi endingnya adalah mencapai takwa. Tadi iman artinya kita percaya. Islam kan praktek kita, suruh puasa, nggak makan nggak minum di siang hari, zakat yang mampu, ya kan? Haji nggak mampu. Kalau 2 kalimat syahadat banyak bisa. Ya, baca 2 kalimat syahadat. Kapan diperbarunya? Saat mudah baca at-tahiyat. Ada kan? At-tahiyat kita awal dan akhir ada 2 kalimat syahadat itu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Luar biasa. Jadi artinya ending dari perjalanan kita sebenarnya untuk menjadi manusia takwa. Apa artinya takwa? Takwa tadi termasuk kalau takwa ya kita kerjakan perintah Allah, tinggalan larangan. Perintahnya suruh tobat, ya tobat kita, ya kan? Katanya pengen takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia adalah orang yang takwa. Apa artinya takwa? Definisi takwa menurut Imam Ali luar biasa. Al-khawfu minal jalil, orang yang takut. Khawf itu takut, tapi ada kata sinonim. Kalau di dalam Al-Quran kata takwa itu ada khosyah, takut, khawf, shin, khosyah. Tapi kenapa pakai kata sinonim khawf itu takut? Ternyata di sini Sayyidina Ali mendefinisikan takwa itu ada 4. Al-khawfu minal jalil, takut kepada sang mandur, takut diazab sehingga kita laksanakan perintahnya gitu. Takut berbuat dosa. Kalau takut sama Allah kita makin mendekat. Saya pernah ngisi di masjid dekat UIN. Beliau seorang ya guru di Islamiyah yang Ciputat. Begitu selesai khotib dipanggil, diajak dialog. Takwa itu bukan khauf. Ya kan? Padahal saya ngambil dari ucapan Sayyidina Ali. Khosyah, betul, gitu kan kata sinonim, tergantung teks bahasanya Pak. Gitu. Contoh begini, ada surat Al-Imran ayat 130-an. Wattaqun narolati uiddat lil kafirin. Coba dia artikan, kerjakanlah perintah, tinggalkan larangannya. Sesungguhnya itu dipersiapkan neraka itu kepada orang kafir. Kan nggak pas kan? Artinya adalah wattaqun narallati uiddat lil kafirin, takutlah kepada Allah, ya kan? Tuh, Pak. Makanya kita belajar bahasa Arab itu nggak gampang memang. Dilihat teks bahasa sempurnanya. Kalau ayat Al-Imran ayat 102 yang sering disampaikan khotib, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hei orang-orang beriman, takwalah pada Allah. Artinya kerjakan perintah, tinggalkan larangan. Ulama jumhur ulama ahli tafsir intisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Kerjakan perintah dan jauhi larangan. Ya kan? Takwa menurut Sayyidina Ali lain. Definisinya adalah al-khawfu minal jalil. Wa amalu bitanzil, orang yang mengamalkan Al-Quran. Coba Al-Quran. Nabi Muhammad ditanya, ya Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah? Karena khuluquhul Quran. Akhlak Nabi Al-Quran. Inna Allaha ma'as-sabirin. Nabi Muhammad sabar. Nabi Muhammad jujur. Al-Quran katakan kita suruh jujur. Jujur Nabi Muhammad. Lemah lembut Nabi Muhammad.
Surat Al-Imran ayat 159, fa bima rahmatin minallahi ta'ala walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Dengan rahmat Allah, wahai Muhammad, kamu mempunyai sifat lemah lembut. Kalau kamu keras kasar, orang akan menjauh. Nah, Allah itu memuji itu. Bayangin, makanya kalau dakwah kita kasar keras, mencontoh Nabi nggak kira-kira? Nggak sampai Indonesia Pak kalau Nabi Muhammad keras dan kasar. Itu surat Al-Imran. Fabima rahmatin minallahi ta'ala walau kunta fazzan ghalidhal qalbi. Kalau kamu keras kasar, lan faddu min hawlik. Ayat berikutnya, fa'fu anhum, maafkan mereka. Luar biasa Nabi Muhammad ditegur oleh Allah suruh memaafkan. Siapa itu? Wahsi. Wahsi itu luar biasa Pak. Waktu perang Badar, ya kan? Dibunuhlah siapa tuh? Abu Jahal, ya kan? Istrinya Abu Jahal dendam. Wahsi ini seorang kulit hitam, budak. Dia jago mana? Akhirnya dibisikin istrinya Abu Jahal, tolong nanti kalau perang kamu incer Hamzah. Hamzah itu siapa? Paman Nabi yang masuk Islam. Abu Lahab ya pamannya, tapi masuk belum Islam, gitu kan? Itu paman Nabi itu ada yang kafir, ada yang Islam. Abbas paman Nabi juga Islam, ada. Kalau Abu Talib sampai meninggal juga enggak mau ucapin la ilaha illallah Muhammad Rasul. Ternyata Abu Jahal dibunuh di perang Badar. Nah, waktu perang Uhud dendam nih, disuruh dibayar nih si Wahsi yang kulit hitam. Ini dalam sirah Nabawiyah Pak, sejarahnya. Begitu diincar, dipanah, Ambiah paman Nabi terbunuh. Akhirnya dicabik-cabik sampai ada riwayat jantungnya itu dimakan sama istrinya Abu Jahal. Begitu Fatu Mekah, 10 tahun Fatu Mekah, Nabi Muhammad masuk Mekah. Wahsi kabur. Dalam sejarah itu nggak salah perginya ke Yaman. Akhirnya disampaikan, sudahlah, minta maaf sama Rasulullah, tetap masuk Islam. Begitu masuk Islam, Nabi memaafkan, saya maafkan, tapi saya nggak mau melihat wajahnya Wahsi. Kalau melihat wajahnya Wahsi, saya ingat paman saya. Itu luar biasa kan? Waktu anu maafkan mereka. Abu Bakar, Umar, coba itu kan dulunya musuh buyutan sama Nabi kan? Begitu masuk Islam, dimaafkan. Wastagfir lahum, mintakan ampun mereka. Nabi ini Allah memerintahkan Nabi mintakan ampun. Bagaimana caranya? Turun ayat surat Al-Hasr ayat 10 yang sering kita baca, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah orang-orang yang sebelum kami yang beriman. Siapa itu? Istri Nabi, Khadijah, sahabat. Terus kita ini sebagai orang Islam pernah nggak mendoakan saudara-saudara kita? Makanya rukun khotib Jumat ada 5. Pertama apa? Dua, baca hamdalah, ya kan? Baca sholawat, terus baca ayat Al-Quran, wasiat takwa, itu ittaqillah, ya kan? Faya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang terakhir doa. Makanya khotib selalu doanya Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, ya kan? Ya Allah, ampunilah saudara-saudara kami yang beriman. Siapa ini? Para istri Nabi, sahabat, sampai kaum muslimin wal muslimat. Rukun Pak, rukun khotbah Jumat kalau nggak dibaca nggak sah. Nah, ini kalau bapak-bapak pahami, ada seorang khotib kalau yang kurang boleh ditegur. Mohon maaf Ustaz, bisa aja Ustaznya lupa kan? Karena namanya banyak dihafal, begitu naik podium lupa hidayahnya gitu kan. Ada yang sampai ke kita, Pak, tolong disampaikan ke koordinator khotib, kadang-kadang lupa nggak baca sholawat. Makanya kita suka bawa panduan juga. Makanya tadi dari baca alhamdulillah, baca sholawat, terus nanti ada wasiat takwa, baca dari ayat Al-Quran, lalu doa. Tapi ada aneh juga saudara kita, karena doa itu nggak mau jamaah. Begitu khotib bicara Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, khotbah kedua jamaah nggak mau ngaminin, kan salah juga, padahal itu rukun. Nah inilah
Tapi bagi orang-orang yang nggak mau ya silakan. Karena saking yakinnya doa itu yang afdol doa sendiri-sendiri. Kalau kita kan ada tempatnya, betul doa yang afdol sendiri-sendiri, tapi juga boleh doa berjamaah. Nabi Muhammad nyatanya doa waktu sholat istiqomah, doa bersama kan, diaminkan. Bahkan waktu naik mimbar juga diaminkan malaikat gitu kan. Orang yang berbuat apa istilah durhaka sama orang tuanya jangan diterima puasanya, amin. Malaikat Jibril mengaminkan. Coba. Artinya doa ini memang kalau untuk sendiri lebih afdol. Tapi Nabi juga pernah melakukan doa bersama-sama saat sholat istiqomah. Saat khotib Jumat Nabi juga berdoa. Ya. Artinya kalau kita menganggap bahwa doa berjamaah juga itu nggak sunnah Nabi ya urusan mereka gitu. Tapi kita menganggap doa itu tidak ada larangan. Makanya di masjid-masjid khususnya pengikut Imam Syafi'i kita sering sholat berjamaah ditutup dengan zikir dan doa berjamaah. Itu Pak. Jadi tadi kalau kita mengambil contoh dari Nabi, perjalanan Nabi, akhlak Nabi, kita ini belum ada apa-apanya. Kita belajar benar. Iya. Tadi memintakan ampun sudah kan kita mendoakan. Kadang-kadang sama tetangga sampai kita bawa mati diem-dieman gitu kan sama temen ya. Itu kan lo katanya umat Nabi Muhammad. Lo katanya diperingatin tiap tahun gitu. Ya kan? Katanya ingin mendapat rahmat. Kalau ingin dapat rahmat gimana caranya? Wa atiullah wa rasul la'allakum turhamun. Itu surat Al-Imran sebelum ayat 123 ayat 133 34. Diawalin ya ayyuhalladzina amanu la taqulu riba adhafa'af. Nah, ayatnya itu ada di ayat 129. Terus dilanjutkan wattaqun naral lati uiddat lil kafirin wa atiullaha war rasul la'allakum turhamun. Taati Allah dan taati Rasul agar kalian mendapat rahmat. Baru wasyari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhiminal ghaidha wa afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu yang ayat 133. Itu takwa. Jadi tadi Sayyidina Ali yang ketiganya waqana'atu bil qawli, orang yang menerima walaupun sedikit Pak. Kalau kita menerima gitu Pak, kita diuji, ada kekurangan harta, ada sakit. Coba kalau kita nggak terima Pak, bunuh diri Pak. Udah diuji sakit diabetes, diuji darah tinggi, diuji ini akhirnya sakit putus asa, akhirnya bunuh diri. Kan salah juga, kita nggak boleh kan. Harus usaha itu ya. Diuji dengan apalagi usia kayak kita masih mikirin perlu makan, perlu biaya hidup, anak-anak meninggalkan kita, nggak ngasih biaya. Coba Pak, ada orang sampai bunuh diri karena nggak kuat. Kalau mengambil arti takwa tadi waqana'atu bil qawli, artinya menerima walaupun dikit. Wa istidatul yaumir rahil, orang mempersiapkan hari perpindahan dari dunia ke alam akhirat. Kita datang ke sini itu kan untuk mempersiapkan Pak. Masalah kita meninggal mau ada yang nyolatin atau tidak urusan lain juga, nggak usah kita pikirin. Apakah kita meninggal di laut atau kita pesawat lagi terbang kita meledak, di mana jasad kita? Nggak perlu. Tapi kewajiban fardu kifayah tadi, masyarakat kalau ada yang meninggal kita fardu kifayah. Kalau nggak disolatin semua satu kampung dosa, makanya pahalanya buat yang nyolatin. Barang siapa yang memandikan, tapi sekarang udah ada amil kan yang mensolatkan, dapat satu gunung. Kalau gunung Merapi, kalau dari Jabal Uhud, gunung Jabal Uhud itu, maksudnya gunung yang waktu pertempuran di Jabal Uhud itu kan perang Uhud. Gede Pak, kalau kita umroh haji kan lihat gunungnya. Terus kalau ikut memakamkan dapat satu gunung. Buat yang hidup yang menyolatkan, kalau kita paham
alhamdulillah setiap ada diumumin tolong yang mau sholat jenazah harap hadir boleh datang kita. Karena kita apa berlomba-lomba fastabikul khair, berlomba-lomba kebaikan. Kita menuntut ilmu datang sini kan mencari apa? Pahala. Usia kita udah luar biasa, udah sisa-sisa kan? Kalau mencontoh Nabi, hadis Nabi, umatku usianya kurang lebih 60 sampai 70. Mohon maaf kalau Pak Ustaz berapa? 7. Udah 70, udah bonus. Kalau masih nggak mau ngaji, nggak mau sholat, apa lagi yang mau dicari gitu deh? Ya. Nyari dunia udah nggak ada waktu, udah nggak ini lagi gitu. Kita uber-uber ya yang penting bisa makan. Masa sih kita nggak ada yang ngasih makan? Tawakal sama Allah, ini ada kisah luar biasa. Saking pasrahnya sama Allah, saya pokoknya rezeki berharap pada Allah. Ini berat. Boleh tawakal, tapi jangan salah kaprah. Jadi ceritanya ada kisah, saking nggak mau minta bantuan manusia. Kita kan tentunya ada Abu Minawah, Abu Minanas kan. Dia zikir di dalam masjid, dalam kondisi senyap, sepi, tapi perut lapar. Tengah malam tuh Pak, waktu mau sahur. Alhamdulillah ketua kita datang. Ternyata itu ada yang nanya, siapa di dalam masjid ada orang, ini ada makanan untuk sahur. Ini tidak saya jawab apa enggak ya? Kalau enggak saya jawab, saya lapor. Coba. Jadi kita tuh ikhtiar dulu selalu gitu kan? Kira-kira kalau pasrah kita diam aja, kita bisa dapat makan nggak Pak? Nggak dapat. Alhamdulillah ketua kita sesiku bapak datang. Artinya kita tawakal itu juga harus usaha, ikhtiar, berdoa. Jadi tadi saking tawakalnya, dia pasrah sama Allah, nanti juga rezeki datang sendiri gitu. Dia diem di masjid tengah malam, sholat malam, zikir, pintu tertutup. Begitu mau puasa terus perut lapar, mau sahur, tiba-tiba ada orang datang mau bagi siapa yang di dalam masjid? Ada orang enggak? Pikirannya kalau saya enggak jawab, saya enggak dapat makan. Artinya rezeki itu harus disong-song. Gitu. Jangan salah kaprah, kita karena pasrah udahlah. Sayyidina Umar marah-marah juga. Ada orang setelah sholat subuh, dia tetap duduk di masjid, nggak keluar, dimarahin dari rumah, ayo keluar mencari nafkah. Ya. Luar biasa. Artinya kita setelah melaksanakan sholat, berzikir, keluar. Insya Allah rezeki itu kayak seperti burung. Dalam hadisnya, burung itu berangkat dengan tembolok kosong, dia tidak tahu kemana. Begitu pergi sana kemari, begitu pulang temboloknya. Masa kita kalah sama burung? Ya, betul nggak Pak? Bapak datang ke sini nanti ada kopi, ada minuman, itu rezeki. Ya ketua dia datang dia bawa makanan. Ya, kita bergaul di teman-teman kita juga ada rezeki juga. Contoh nih, ustaz kita karena gabung di kita kemarin ada undangan ceramah maulid. Asbabnya apa Pak? Bergabung. Coba kalau sama silaturahmi. Ada yang kenal nggak sama Ustaz ini? Nggak kenal. Itu Pak. Jadi suatu saat nanti kita diundang, gantian yang diundang kan berapa? Pak Ustaz Warna juga gitu. Kita undang juga. Kalau Pak Ustaz Warna lebih ke spesialis ruqyah Pak. Jadi kalau ada yang mungkin kayak ada yang sakit yang di luar medis, Pak Ustaz Warna, Bapak bisa. Pak Ustaz Warna ini khusus untuk meruqyah. Ya, kayak lewatan. Tapi kita bicara Islam, ruqyah secara Islam gitu. Dan juga itu. Jadi itu saja Pak. Mungkin ada tadi kalau pertanyaannya bahwa tobat itu wajib, ya kan? Ayat yang sudah kita bacakan, hadis yang saya bacakan, Nabi Muhammad aja yang sudah jelas maksud, dia selalu baca istighfar. Istighfar yang paling pendek kan astagfirullah, ya. Astagfirullahaladzim. Artinya apa Pak? Astagfirullah, ampunilah aku, al-azim, engkaulah yang maha agung.
Ya, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kan tobat itu bahasanya. Engkau maha aku bertobat kepadamu. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah hayyul qayyum. Engkaulah yang maha berdiri kokoh. Aku bertobat padamu. Perintahnya begitu. Tapi beda lah tadi antara tobat sama istighfar. Ini beda kan tadi ayatnya. Kalau istighfar itu mudah-mudahan dosa-dosa kecil nih kita umpama Pak Dadang nggak datang nih, wah kan kita kan ngomongin ya, itu kan masih dianggap dosa kecil, tetap dosa gitu, namanya ghibah gitu kan. Oh jangan-jangan Pak Dadang ini malas nih, kan itu ghibah kan. Ada beliau pimpinan gitu kan, tapi ada hal-hal suka kita nggak sadar di warung kopi ngomongin ini lah politik, ini kan namanya kita warung kopi gitu kan. Tapi dosa yang besar kita harus tobat sesungguhnya. Contoh, kita senang main judi, kalau dulu gaple, kiu-kiu, remi gitu kan, sekarang apa judi online, kita tobat, nggak melakukan lagi, diimbangi dengan istighfar. Syukur-syukur baca Sayyidul Istighfar, ya kan, itu Sayyid artinya tuannya istighfar, rajanya istighfar. Nah, itu tobat harus kita betul-betul, bahkan sholat itu termasuk menghapus dosa-dosa. Kira-kira sholat itu menghapus dosa besar atau kecil Pak? Ayo. Ada hadis Nabi di situ as-sholawatul khamsu, sholat 5 waktu, as-sholawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhan kafaratul lima bainahunna malam tuksal kabair. As-sholawatul khamsu, sholat 5 waktu yang kita lakukan baik jamaah maupun sendiri, tapi Imam Syafi'i dianjurkan, Imam Ahmad bin Hanbal wajib sholat jamaah, tapi kita makanya milih Imam Syafi'i banyakan, makanya kosong isinya ya. Itu kita buka dari kalau Imam Syafi'i memang sangat dianjurkan, bukan wajib, karena kalau wajib pasti memberatkan kan, ada hujan angin gempa kita berarti kan harus ke masjid gitu kan. Tapi kalau Imam Ahmad bin Hanbal wajib. Nah, as-sholawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati, dari Jumat ke Jumat, wa Ramadan ila Ramadan, bayangin sholat 5 waktu, sholat Jumat, Ramadan, kafaratul lima bainahunna malam tuksal kabair, maka menjadi kafarah, menembus kesalahan dari dosa-dosa. Jadi dosa kita itu terkikis dari sholat itu Pak. Dari kalau yang penting kita menjauhi dosa-dosa besar, malam tuksal kabair. Artinya dosa besar apa Pak? Zina. Ya kan? Ya kalau kita nggak punya istri, zinanya zina apa? Masturbasi. Kan dosa juga gitu kan. Terus kalau nggak punya istri gimana? Ya nikah lagi gitu. Ya. Ini dari dosa. Kalau nggak bisa nikah sah ya nikah siri, kan bisa begitu Pak ya, secara agama sah. Kan, masa ustadznya ngajarin begitu. Ya daripada dosa. Kalau teman kita lain lebih baik saya beli satenya daripada kambingnya. Ada teman kita, teman Pak siapa nih, Pak Ustadz Slamet namanya, Sinung Raharjo. Saya dengan beli satenya dari beli kambingnya, wah repot juga. Artinya beli, kalau kambing kan melihara Pak, ngasih makan. Padahal dunia mata'u wa khairu mata'iha maratus soleh. Dunia ini tempat kesenangan, sebaik-baik kenangan adalah istri yang soleh. Coba Bapak punya mobil mewah, masjid bagus, seminggu nggak dikasih istri, marah nggak Pak? Panas sih Pak, pusing. Ya kalau Pak Warnes bulan sekali ketemu istri kuat gitu. Nah di sini lihat istri seminggu nggak di, ya gimana? Puasa, makanya puasa Senin Kemis. Dunia ini tempat kesenangan, sebaik-baik kesenangan istri yang soleh. Coba istri soleh kan wajibannya gitu kan. Istri masih muda, nggak diaya-ya, dosa juga kita kan. Beri nafkah lahir dan batin. Coba tadi sudah panjang lebar, mungkin kalau ada pertanyaan ke Ustadz Dani yang monggo, ke saya monggo. Ada pertanyaan yang belum paham yang kita sampaikan. Masalah lain juga boleh. Tadi kalau masalah tobat yang sudah kita jawab ya Pak ya, bahwa kita wajib. Jadi karena
Kalau kita nggak tobat, sholat itu dia termasuk membersihkan diri. Terus pertanyaannya lain lagi, Pak, gimana Pak? Sholat, maksiat. Kata Nabi, ada yang bertanya, ya Rasulullah, saya nggak bisa menghindari perbuatan dosa, tapi saya sholat, terusin. Nanti sholat itu pelan-pelan akan menjauhi. Ternyata ada pertanyaan itu dari sahabat. Karena tadi belum bisa, masih minum, masih tak terus sholat. Nanti sholat tadi turunlah ayat tadi, wa aqimis sholat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, bukan fa'ala sholat, mengerjakan, dirikanlah. Mendirikan sholat itu artinya kan jauhi maksiat, jauhi dosa. Lambat laun kita dengan sholat kan pelan-pelan. Yang tadinya contoh sholat Jumat 1 jam, yang tadinya kita main gape kan karena 1 jam lumayan, makin kurang kan sholat zuhur. Lama-lama kan malu kita, merasa saya sholat kok masih main gape, pakai duit gitu kan. Itu mudah-mudahan itu. Tapi kalau dicas, oh masuk neraka, nggak boleh kita. Wah yang nggak sholat neraka, kita nggak boleh. Bisa jadi mungkin di saat dia tobat. Ya kan, teman-teman kan yang tadinya luar biasa, boro-boro sholat Pak, begitu kerja berangkat pagi pulang malam, sholat kayak dilupakan. Nah sekarang mudah-mudahan dia pensiun pada sholatnya, jadi 5 waktu bisa sholat di masjid, bisa. Ya itu saja, mungkin kalau ada pertanyaan yang bisa dijawab, yang enggak dicatat nanti. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Ustadz Ramidi. Demikian tausiahnya bahwa taubat itu adalah hukumnya wajib, ya kan?